رباه وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. Rafilah rahimakumullah, kembali kita lanjutkan tafsir kita masih di surat Al-Mutaffifin. Bisa dibuka di surat Al-Mutaffifin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. Jazakallah. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Kita ulangi. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
Syukur kita kehadirat Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Pada masa yang lewat telah kita bahas bersama bahwasanya Allah memulai ayat ini dengan kata-kata wailun, halakun, yang memiliki arti binasalah. Siapa? Lil mutaffifin, bagi mereka orang-orang yang berlaku curang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Maka ada sebagian orang yang melakukan kriminal. Ini aslinya kriminal, bukan? Kriminal. Apa bentuk kriminalnya? Wa idza kalu 'ala nas yastawfun. Jika dia menimbang untuk dirinya dari orang lain, menimbang untuk dirinya, maka dia berusaha untuk mendapatkan haknya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jika dia menakar ataukah menimbang untuk orang lain, maka dia merugikan. Subhanallah, menunjukkan praktek-praktek keburukan sudah mendapatkan, kalau Islam memberikan penjelasan, wis ono pagere, Pak. Sudah ada aturannya, dan demikianlah jual beli. Bab muamalah, bab jual beli. Dan sekarang kita kadang sedih, belakangan ini banyak orang yang bisa memproduksi tapi nggak bisa jual. Banyak yang bisa produksi tidak bisa menjual. Kenapa? Tidak ada yang beli. Tidak ada yang beli. Apalagi barang-barang yang sifatnya suatu barang yang sifatnya tidaklah suatu kebutuhan yang menjadi konsumsi yang sifatnya darurat. Pernek-pernek, gantungan kunci, barang sakake sing dodolan gantungan kunci. Ya betul. Hiasan-hiasan, pernak-pernik rumah tangga, maka jarang orang belakangan ini beli. Sakake. Saya belum lama ketemu dengan seorang yang biasa niku buat kerajinan ya Pak. Dia bilang kalau dia biasa jual beli kerajinan. Daerah Magelang itu banyak yang biasa membuat kerajinan. Itu dia bilang sekarang ini yang saya biasa ngambil dari mereka itu rata-rata pada macet. Bisa dihitung dengan jari yang bisa produksi itu. Insyaallah. Padahal satu tempat kadang memiliki banyak karyawan, banyak karyawati. Insyaallah. Tapi kita lanjutkan. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Ala yadunnu. Tidaklah mereka yadunnu. Yadunnu itu memiliki arti menyangka. Dan di dalam Al-Quran kata-kata dhann itu memiliki arti praduga ataukah prasangka. Tapi dhann yang dimaksud tatkala kita berbicara dhann adalah adz-dhannu al-ghalib, praduga yang sifatnya lebih kepada sesuatu hal yang lebih nyata. Suatu saat saya ikut acara pelatihan. Salah satu di antara yang diisi adalah yang namanya seorang guru. Yang namanya seorang guru tatkala menyampaikan materi itu harus berdiri di atas dasar yakin. Ilmu yang disampaikan oleh guru kepada siswa harus berdasarkan yakin. Ada salah satu peserta yang
bertanya. Pengajarnya adalah seorang dokter. Seorang dokter. Bu, tadi ibu menyampaikan bahwasannya yang namanya penyampaian materi kepada siswa itu harus berdiri di atas dasar yakin. Betul. Orang ini punya pemikiran nyeleneh. Perhatikan. Menurut saya pelajaran fikih itu di Indonesia tidak perlu diajarkan. Kenapa? Karena pelajaran fikih itu kebanyakan berdiri di atas dasar dhonni, berdiri di atas dasar praduga. Karena berdiri di atas praduga inilah, maka menurut saya ilmu fikih tidak perlu diajarkan. Perhatikan bagaimanakah dia akan menggiring orang karena orang ini memiliki pemikiran rusak. Di dalam mazhab Imam Syafi'i dia memiliki praduga, dalam hal ini pendapatnya ini. Dalam mazhab Imam Ahmad praduganya seperti ini maka ini. Ini semuanya praduga, Bu, maka tidak perlu diajarkan yang namanya materi fikih. Dosen berkata, pengisi materi memberikan suatu penyampaian, dia nggak bisa memberikan jawaban. Akhirnya dia berkata kepada peserta, monggo silahkan siapa yang mau menanggapi Pak Guru yang barusan memiliki pemahaman seperti ini. Saya tunggu, saya menunggu. Walhasil saya pada dasarnya mau langsung menjawab, tapi saya menunggu. Menunggu barangkali ada orang yang memiliki pemikiran rusak yang sama. Jawaban. Dan ditunggu, tidak ada yang bisa memberikan respon. Bahkan saya semakin lama semakin kasihan dengan dosen ini. Kenapa? Karena dia terjebak dalam suatu pertanyaan dan itu pernyataan dia. Pernyataan dia sesuatu harus beri di atas dasar yakin. Ini mengatakan bahwasanya ilmu fikih berdiri di atas dasar praduga. Karena ini praduga maka yang namanya ilmu fikih tidak usah diajarkan. Bahaya mboten nih Bapak? Wah bahaya. Kemudian mohon maaf Bu Guru, saya tak urun sumbangsi, urun rembuk. Monggo silakan. Jadi kata-kata dzan, saya sampaikan, kata-kata dzan itu di dalam Al-Quran semuanya memiliki arti, yaitu sungguh memiliki arti, mesti memiliki arti suatu hal yang sifatnya kepastian. Sekalipun praduga, tapi di situ ada suatu nilai yang lebih dzannul ghalib, praduga yang lebih kuat. Maka dalam fikih Imam Syafi'i tatkala mendapati suatu dalil, maka beliau berpendapat seperti ini. Kenapa? Beliau memiliki pendapat seperti ini karena dalilnya ini. Jadi Imam Syafi'i berpendapat praduga itu atas dasar dalil. Dalilnya yakin. Begitu juga mazhab-mazhab yang lain. Jadi praduga yang dimaksud adalah praduga yang lebih kuat. Sebagaimana tatkala kita berbicara insya Allah. Sudah makan tadi Mas? Jawabannya sudah atau belum? Kenapa? Sudah terjadi. Sudah, benar. Belum, benar. Tapi insya Allah sudah, ini kebodohan. Insya Allah sudah itu wis kelakon kok.
Ya betul. Nah, insya Allah itu bisa ya, bisa tidak. Insya Allah itu bisa ya, bisa tidak. Tergantung siapa yang mengatakan. Jika seseorang mengatakan insya Allah besok akan ada rapat, jawabannya insya Allah saya hadir. Nah, insya Allah di sini kalau tidak ada halangan, insya Allah akan hadir. Bukan insya Allah untuk mencari alasan biar selesai dari masalah. Begitu juga dalam kata-kata insya Allah itu bisa memiliki arti yakin. Kapan? Tatkala kita melewati kuburan. Salah satu di antara untaian doanya di akhir adalah wa inna insyaallah bikum lahikum. Dan kami insyaallah suatu saat nanti akan menyusul kalian wahai para penghuni kubur. Maka insyaallah di sini memiliki arti yakin. Oleh karenanya pelajaran fikih tetap harus diajarkan di Indonesia. Selesai. Tidak ada yang berikan bantahan. Alhamdulillah. Kenapa? Sesuatu hal yang salah tidak bakalan tegak. Salah itu tidak bakalan lurus. Kalau dia mau bantah lagi, mungkin akan saya bela lagi dosanya ini. Mesake. Ya betul. Baik, kita materi. Kita lanjutkan. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ala yadhunnu, apakah mereka itu mengira, apakah mereka itu menyangka annahum mab'utsun, sesungguhnya mereka itu akan dibangkitkan. Bapak Ibu yang kami muliakan, ada orang Arab gunung. Ada orang Arab gunung. Di mana orang Arab gunung ini tatkala ditanya, nyun sewu wong Arab gunung niku ummi. Orang Arab gunung itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Yang dikenal dengan A'rab. Karo Arab, orang Arab, Al-Arab. Al-Arab itu orang yang tinggal di kota. Tapi kalau A'rab, A'rabi, itu orang Arab yang tinggal di kampung, jauh dengan pendidikan. Dan sahabat Nabi paling suka jika mereka hadir di depan Nabi, kemudian datang orang Arab gunung. Kenapa? Mereka akan bertanya suatu pertanyaan yang singkat. Mereka akan bertanya kepada Rasul suatu hal-hal yang sifatnya adalah muncul dari nurani mereka. Contoh, Rasulullah SAW tatkala ditanya oleh orang Arab gunung, wahai Muhammad, apakah yang menjadi kewajiban seorang muslim kepada Tuhannya? Maka Rasul menyebutkan kewajibannya adalah mengesahkan Allah, menunaikan sholat, menunaikan zakat, mengerjakan haji, dan puasa Ramadan. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang Arab gunung ini? Sungguh aku akan melaksanakan apa yang barusan disampaikan. Wala azid, dan aku tidak bakalan menambah apa yang selain tadi disampaikan. Begitu orang ini sudah mendapatkan jawaban, langsung pergi. Apa sabda Nabi? Laqad aflaha
in sadaq. Sungguh dia akan beruntung jika dia menepati apa yang barusan dikatakan. Luar biasa, bukan? Luar biasa. Enggak paham agama. Ya, bukan? Belajar. Ini orang Arab gunung, enggak ngerti apa yang menjadi kewajibannya, maka bertanya. Tadi ada kewajiban sholat, bukan tadi? Ada kewajiban zakat, bukan tadi yang disampaikan Nabi? Ada haji, bukan? Ada puasa, tidak? Ini semuanya fikih, tidak? Sungguh orang Arab gunung lebih mulia daripada orang yang ngaku mahasiswa mengatakan bahwasanya ilmu fikih tidak diajarkan. Ya, bukan? Tapi kita lanjutkan. Tatkala ada orang kampung, orang Arabi ditanya, apakah engkau yakin bahwasanya Tuhan ini, bahwasanya pencipta ini, dunia ini ada penciptanya? Perhatikan. Tatkala ada orang Arab gunung ditanya, apakah engkau yakin bahwasanya semesta alam ini ada penciptanya? Dia cuma menyebutkan suatu perkataan yang singkat, padat. Apa yang dia katakan? Al-ba'ratu tadullu ala al-ba'ir, was-sayru tadullu ala al-masir, ala yadullu dzalika wujudul latiful khabir. Dia katakan al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Adanya kotoran unta, adanya kotoran unta itu menunjukkan ada unta yang bebucal. Ada kotoran unta berarti ada unta yang mengeluarkan kotoran. Was-sayru tadullu 'alal masir. Adanya telapak kaki, adanya bekas, itu mesti menunjukkan tadinya ada yang lewat. Bukankah ini semua menunjukkan bahwasanya di sana ada zat yang maha perkasa, zat yang maha agung, zat yang maha mencipta. Masalah simpel betul, Mas. Simpel. Ini orang Arab gunung, nggak belajar, tapi dia bisa mencerna. Annahum mab'utsun, bahwasanya mereka menyangka akan ada hari kiamat. Maka begitu kita berbicara kehidupan makhluk ini berbeda-beda. Kehidupan makhluk di dunia ini berbeda-beda. Pohon kecil, besar sampai segini, Pak. Ditebang, dirajang, dipotongi jadi meja. Selesai, sudah tidak ada lagi pertanggungjawaban. Pitik ayam kutuk kecil, jawatan. Kadang anak kecil itu ribut. Sakjane pitik karo ndok ki dhisik apa? Jawatan. Anak kecil itu kadang mereka tebak-tebakan. Pitik karo ndok dhisik apa? Yo dhisik ndok. Yo ora, yo dhisik pitik katanya. Ribut antara awal pitik atau ke awal ndok. Tapi kadang orang perhatikan, ndok karo pitik dhisik apa? Dhisik ndok. Pitik karo ndok dhisik apa? Dhisik pitik. Mana yang pertama diucap itu yang dianggap sebagai patokan. Padahal semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ada makhluknya. Ada telur itu mesti karena adanya ayam.
Jawaban, karena Allah pertama kali menciptakan adalah makhluk. Tidak mungkin dok, sinten sing angrem-angrem. Kekuasaan Allah. Allah menciptakan makhluknya. Nah, telur begitu netes, kutuk ayam kecil. Lambat laun besar. Jawaban, orang Jawa bilang dere. Orang Jawa bilang apa? Dere. Karena persiapan mau bertelur, orang Jawa bilang wis dere sarep ngendok. Jawaban. Kalau dia jantan, lenceran. Lenceran, faruj, ayam jantan kecil. Yang Al-Imam Nasai itu beliau paling suka adalah makan daging ayam jantan. Wah, tatkala kita berbicara agama, la haya fiddin, tidak ada malu dalam urusan agama. Jawaban, tatkala ditanya Imam Nasai muhaddits kabir, tatkala beliau ditanya, "Ya Imam Nasai, kenapa Anda suka memakan ayam jantan?" Dia bilang, karena ayam jantan itu sukanya jima. Insyaallah, luar biasa. Karena ayam jantan itu sukanya melakukan jima, yaitu hubungan suami istri. Maka diyakini bahwasanya ayam jantan itu bisa membuat sehatnya laki-laki. Baik, kita bicara ayam. Begitu ayam itu besar, sembelih. Begitu disembelih, dijual di pasar, dimasak, dimakan, selesai. Jawaban, kambing juga sama. Kambing juga sama. Begitu kambing itu sudah waktunya disembelih-sembelih, dimakan dan selesai. Perhatikan, kayu tidak ada pertanggungjawaban, ayam tidak ada pertanggungjawaban, sapi tidak ada pertanggungjawaban, tapi manusia maka di situ ada pertanggungjawaban. Kapan? Mab'utsun, di hari kiamat. Kapankah itu? Liyaumin azim, di hari yang sangat agung. Allah firmankan liyaumin azim. Tidak dikatakan liyaumin kabir, tapi liyaumin azim, hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat hebat, hari yang sangat luar biasa. Kapankah itu? Dikatakan yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Yauma yaqumun nas, yauma yaitu di hari, yaqumu berdiri, annasu manusia. Tatkala kita berbicara orang berdiri jumeneng, ternyata ada kampung namanya kampung Jumeneng ya Pak. Wonten Sleman ya. Kampung napa? Kampung Jumeneng katanya. Berdiri. Yauma yaqumun nas, di mana manusia berdiri. Maka Rasulullah SAW suatu saat tatkala beliau berada di kota Madinah, memerintahkan sahabat untuk berdiri kapan? Tatkala saat salah satu pemuka penduduk Madinah yang bernama Sa'ad ibn Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz adalah pemuka Madinah. Sa'ad bin Mu'adz merupakan sahabat Nabi yang mulia di kota Madinah.
Dan ada sebagian orang mengatakan boleh tidak hukum seseorang berdiri untuk menyambut orang. Sebagian mengatakan tidak boleh. Kenapa? Podo-podo menungso kok semangat dek barang. Maka seseorang boleh menyambut orang dengan berdiri. Seseorang menyambut kedatangan orang dengan berdiri itu boleh. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Rasul memerintahkan kepada sahabatnya. Kapan? Tatkala Sa'ad bin Mu'adz datang. Di mana Rasul bersabda, "Qumu ila sayyidikum." Tatkala Rasulullah SAW berbicara di depan orang-orang Ansar, maka datanglah Sa'ad ibn Mu'adz, pemuka Madinah. Begitu Sa'ad bin Mu'adz datang, Rasul mengatakan, "Qumu li sayyidikum." Qumu li sayyidikum. Berdirilah kalian untuk menyambut bendoro kalian. Berdirilah kalian untuk menyambut tuan kalian. Siapa? Sa'ad ibn Mu'adz. Dan di Madinah ada dua pemuka yang namanya sama-sama Sa'ad. Yang pertama adalah Sa'ad ibn Ubadah. Sa'ad ibn Ubadah. Yang kedua adalah Sa'ad ibn Mu'adz. Sa'ad ibn Mu'adz. Dan salah satu yang diberitakan bahwasanya di tahun kelima Hijriah terjadilah peperangan yang dikenal dengan Perang Khandaq. Dan salah satu yang terjadi adalah peperangan tersebut peperangan kecil-kecilan yang membuat Sa'ad ibn Mu'adz luka. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz dirawat di salah satu bagian masjid. Ini masjid. Mungkin ya sini. Bagian masjid betul? Bagian masjid. Atau ujung sana. Walhasil Sa'ad bin Mu'adz dirawat di salah satu bagian pojok masjid. Dan dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan engkau wafatkan aku sampai aku berjumpa dengan kaumku." Maka salah satu yang diberitakan, sesudah selesai perang Khandaq, orang-orang Yahudi dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena orang Yahudi mereka melanggar kesepakatan. Di mana salah satu kesepakatan adalah jika kaum muslimin diserang, Yahudi wajib bantu. Jika Yahudi diperangi, maka kaum muslimin wajib bantu. Itu yang menjadi kesepakatan. Tapi di tahun kelima Hijriah, tatkala datang orang Arab yang jumlahnya kurang lebih 11.000, Masya Allah, itu orang-orang Yahudi bukannya membantu kaum muslimin, tapi malah nyumanggake. Pun monggo, malah memberikan peluang agar bisa masuk kota Madinah menyerang Rasul dan kaum muslimin. Alhamdulillah Rasul membuat parit. Sesudah terjadi peperangan dan kaum muslimin mendapatkan harta perampasan tanpa peperangan. Makanya nih kok di dalam takbir, Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jabatan
Ada di antara variasi takbir boleh la ilaha illallah wahdah. Jabatan anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Jabatan Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Esa, zat yang membantu hambanya. Wa hazamal ahzab wahdah. Allah menghancurkan orang-orang Arab yang jumlahnya banyak. Makanya perang Khandaq itu dikenal dengan perang Ahzab. Sesudah itu salah satu yang diberitakan bahwasanya Allah kirimkan angin yang kencang, udara yang sangat dingin, membuat tenda-tenda yang dimiliki oleh penduduk Quraisy yang membuat tenda di sekitar Madinah itu pasaknya lepas, kerikil-kerikil menyerang mereka dan mereka lari dan meninggalkan harta yang mereka miliki. Kaum muslimin mendapatkan harta tanpa harus berperang. Maka sesudah selesai perang Ahzab, maka Rasulullah SAW mengumpulkan orang Yahudi. Apa kata orang-orang Yahudi? Radhina, kami orang-orang Yahudi ridha untuk mendapatkan hukuman apapun, asal yang memberikan hukum adalah Sa'ad ibn Mu'adz. Sa'ad ibn Mu'adz. Maka Sa'ad ibn Mu'adz dipapah dari tempat dia sakit, menemui Rasul, menemui sahabat dan menemui orang-orang Yahudi. Apa kata Sa'ad ibn Mu'adz? Sesudah dia memuji Allah, memberikan salawat kepada Rasul, kemudian Sa'ad ibn Mu'adz berkata, hukuman yang pantas diterima oleh kalian wahai orang-orang Yahudi kecuali tiada lain kecuali ini. Dikatakan Sa'ad bin Mu'adz menaruh telapak tangannya di arah lehernya. Telapak tangannya ditaruh di lehernya dan dia katakan, hukuman bagi para pengkhianat untuk kalian wahai orang-orang Yahudi tiada lain yang pantas kecuali ini. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz turun. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sungguh Sa'ad bin Mu'adz telah memberikan hukum sebagaimana yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Maka orang-orang Yahudi ini dibuka celananya, kok bulu kemaluannya sudah tumbuh, tebas lehernya, dibunuh. Dan dikatakan tidak lama sesudah itu orang-orang Yahudi dibunuh. Kemudian salah satu yang diberitakan bahwasanya Rasulullah SAW keluar dari rumahnya. Tatkala Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, maka ditanya oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, siapakah umatmu yang meninggal hari ini? Maka beliau bersabda, tidak tahu. Masya Allah. Siapa yang bertanya? Malaikat Jibril. Malaikat yang terbaik adalah malaikat Jibril. Siapa yang ditanya? Manusia terbaik dari Adam sampai akhir zaman nanti, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, siapa yang meninggal hari ini? Rasul mengatakan dia tak tahu. Jibril mengatakan, karena hari ini arasnya Allah berguncang. Maka Rasulullah SAW buru-buru pulang, kemudian menuju masjid, dan dia jumpai Sa'ad bin Mu'adz dalam keadaan wafat. Masya Allah, radhiyallahu anhu, Sa'ad ibn Mu'adz. Demikian kajian kita di kesempatan
malam hari ini. Insyaallah di waktu yang akan datang kita lanjutkan. Maturun.